Engkau layak terima pujian penyembahan kami. Engkau dahsyat, Engkau perkasa, Engkau Raja kami, Engkau kekasih kami, dan Engkau adalah Bapa bagi kami. Ini waktunya Tuhan kami mendengar firman, berbicaralah dan kami siap untuk mendengar. Karena firman-Mu kekuatan, firman-Mu adalah hikmat, firman-Mu adalah membuat kami bijaksana. Firman-Mu adalah pengetahuan bagi kami untuk tahu bagaimana cara hidup. Dan firman-Mu Tuhan yang memberikan kami iman yang terus dikuatkan. Kami bersyukur, kami menyembah dan menyambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Luar biasa. Salam kanan kiri, kamu luar biasa, tetap hadir. Walaupun hujannya segede jagung ya. Saya tadi kaget, hujannya kok bisa gede-gede kayak jagung-jagung. Sebelumnya saya terima kasih kepada Tuhan Yesus sudah diizinkan melayani tempat ini, juga kepada Ibu Nani, terima kasih. Malam hari ini firman Tuhan tentang Tuhan tidak memberkati yang kacau. Kita tahu Tuhan itu punya rencana besar atas masing-masing hidup kita, benar? Untuk setiap orang. Makanya Alkitab berkata, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan, bukan rencana kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan pengharapan dan masa depan yang dahsyat. Amin. Nah, sorry. Hampir ketelan, ada permennya. Karena agak serak-serak jadi harus ada permennya. Kita baca di Amsal 10 ayat 22. Kita baca dengan kuat, 1, 2, 3. Bertah Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Nah, dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, banyak orang Kristen yang baca Alkitab ini terus langsung merasa, oh susah payah gak menambahi ya, gak usah susah payah. Kan Tuhan yang memberikan kelimpahan, Tuhan yang memberikan kekayaan. Tapi firman Tuhan yang lain berkata, tangannya yang rajin mendatangkan kaya. Nah, saudara, saya mau sampaikan tentang di dalam kehidupan kita itu Tuhan kan punya hukum. Saya percaya di sini semuanya tahu tentang hukum. Kita tahu harus mengerti tentang cara kerja Tuhan. Banyak orang Kristen itu kecewa karena dia tidak tahu cara kerja Tuhan, sehingga mereka salah paham. Makanya banyak orang Kristen itu yang melakukan firman Tuhan A tidak melakukan yang lain. Nah, hari ini saya mau menyampaikan tentang Tuhan itu tidak pernah memulai pekerjaannya dengan memberkati. Tetapi Tuhan memulai pekerjaannya dengan mengaturnya lebih dahulu. Makanya ada banyak orang Kristen yang menjadi kecewa. Kayak dulu, saudara, semua orang Kristen kalau menikah itu diberkati di gereja, betul? Tetapi apakah semua pernikahannya berhasil? Ada yang KDRT, ada perselingkuhan, ada perceraian, ada rumah tangga yang berantakan di keuangan dan sebagainya. Padahal kan diberkati. Karena orang Kristen itu selalu merasa kalau sudah Tuhan memberkati, semuanya berjalan dengan baik. Memang benar, tetapi ada cara Tuhan yang kadang kita nggak tahu. Sebelum berkat Tuhan itu turun, selalu Tuhan itu harus mengatur segala sesuatu lebih dulu. Makanya di dalam pernikahan, supaya kamu berkat Tuhan itu turun di dalam kamu, makanya ada konseling pranikah dan sebagainya. Diatur, nanti saya akan sampaikan. Tapi yang pertama dulu kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Kita baca 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit bumi, dikatakan bumi itu belum berbentuk, gelap gulita, kosong. Terus Tuhan
tidak dikatakan lalu Tuhan memberkati. Tapi lebih dulu Tuhan menciptakan terang. Lalu Tuhan memisahkan, Tuhan membuat cakrawala, lalu memisahkan air dari bumi dan langit, lalu memisahkan darat dan lautan, lalu Tuhan menciptakan binatang dan semuanya. Lalu di dalam Kejadian 1 ayat 31 berkata begini, baca lagi 1, 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dikatakan Tuhan melihat itu dan Tuhan berkata semuanya itu sungguh amat baik. Lalu Kejadian 2 ayat 1 dan 3 berkata begini, 1, 2, 3. Diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Lalu Allah memberkati hari yang ketujuh itu dan menguduskannya. Nah, makanya pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memang menerima berkat keselamatan. Tapi pertama kita menerima dulu, ya kan? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi untuk kita menikmati berkat-berkat itu jadi di dalam hidup kita, Tuhan itu perlu meluruskan hidup kita. Makanya kita dijadikan ciptaan yang baru. Makanya Alkitab berkata, berubahlah oleh pembaharuan budi, pembaharuan pikiran. Karena Tuhan itu harus meluruskan dulu segala sesuatu supaya bisa beroleh berkat. Makanya pada waktu janda nabi, dia itu punya hutang, Elisa itu tanya, apa yang ada padamu? Dia punya bejana. Dia cuma bejana, dia suruh untuk bejanamu kurang, maka kamu pinjam bejana. Seberapa banyak kamu persiapkan, maka sebesar itulah berkat yang kamu terima. Betul? Dan setelah itu, supaya berkat Tuhan itu terus dia bisa nikmati, Tuhan ngajar, jual minyak ini lalu bayaran dulu utang. Pada waktu dia gaya hidupnya berubah, diluruskan cara hidupnya, maka berkat Allah itu bisa mengalir dalam hidupnya. Karena berkat Tuhan itu seperti air yang tercurah. Sekarang masalahnya pilihan ada pada kamu. Kamu bisa menampung, kamu siap dengan bejananya atau tidak. Kalau bejanamu kamu nggak ada, kamu siapkan bejana yang kecil, maka kamu menerima kecil. Kalau bejana yang kamu siapkan itu retak-retak, kamu terima tapi tidak lama akan habis. Makanya nasib itu di tangan kita. Tuhan itu memberkati semua kita karena Tuhan memberikan ke semuanya dikasih sama. Tetapi nasib atau masa depan itu pilihan kita, makanya di tangan kita. Yang menyiapkan bejana itu kamu, bukan Tuhan. Karena Tuhan adil. Tuhan itu kalau sekali memberikan kita hak untuk memilih, Tuhan itu menghargai, Tuhan tidak akan melanggar firman-Nya dan janjinya sendiri. Amin. Maka pilihan ada di dalam tanganmu. Makanya Tuhan itu tidak akan memberkati segala sesuatu yang kacau. Tuhan tidak memberkati dosa, Tuhan tidak memberkati kegelapan, Tuhan tidak memberkati yang berantakan. Makanya karena kita tahu Tuhan itu Allah yang tertib, Tuhan itu Allah yang disiplin, tuh karena dia itu adalah raja. Kalau kita lihat Salomo saja yang manusia, karena menerima hikmat dari Tuhan, dia bisa mengatur kerajaannya sedemikian rupa sampai di zamannya Salomo nggak ada yang kelaparan. Emas di sana melimpah, perak nggak berharga, saking luar biasanya. Bukan hanya karena berkat Tuhan turun, tetapi dia
bisa mengaturnya. Makanya kalau hidup kita kacau, berkat itu nggak bisa ngalir. Berkat Tuhan itu sangat mahal, betul? Semua orang menginginkannya. Dan Tuhan itu bukan Allah yang membuang-buang berkat. Nah, makanya kalau kita contoh, pada waktu Tuhan membuat mujizat, 5 roti 2 ikan, itu menjadi makanan bisa dimakan, dipecah-pecahkan, sampai 5.000 orang, itu bukan termasuk anak-anak dan laki-laki, jadi mungkin sekitar 10.000 sampai 12.000, benar. Tuhan memulainya dengan apa? Kenapa? Mengucap syukur, betul? Salah. Kalau kita baca di dalam Matius 14 ayat 17 sampai 18. Kita baca. Oh, sampai 19, sorry ya. Itu 19 ya. Oke. 1, 2, 3. Mereka di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Nah, sampai situ aja. Kalau di kitab-kitab yang lain, di Lukas, di kitab Markus dikatakan gini. Semua orang akhirnya disuruh Tuhan berduduk berkelompok. Betul gak? Pertama Tuhan tanya, ada makanan gak? Terus dikasih, ada 5 roti, ada 2 ikan. Diambil, gak memberkati dulu. Diatur. Karena Tuhan tidak sesuka dengan kekacauan. Kalau misalnya orang Indonesia nih, kuacau gerombol semuanya. Waktu dipecah-pecahkan, dia dibagi sampai ke sana kan gak bisa mecahin roti. Murid-murid Yesus mau bagi kan susah. Tuhan Yesus yang memecahkan, bagi susah karena gerombol. Udah biasanya diapakan? Digeser, ya kan? Ini kasih ke sana, betul? Kalau gak diatur barisannya, sampai di A dibungkus. Macet di sini, nggak mengalir. Makanya Tuhan itu atur semuanya duduk berkelompok, jadi jelas. Baru Tuhan berdoa. Di sini nggak ada, tapi tak baca ayatnya. Lalu Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Oh, ada ya di situ. Mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan. Jadi tidak dimulai dengan minta berkat. Karena Tuhan tahu kekacauan tidak mendatangkan berkat. Diatur berkelompok, sudah berkelompok semuanya, Tuhan memecah-mecahkan. Sehingga semua orang bisa makan sampai kenyang. Sisa berapa? Kenapa kok sisa 12 bakul? Karena bakulnya ada 12. Kalau bakulnya cuma 3, pasti sisa cuma 3 bakul. Karena Tuhan itu tidak suka buang-buang berkat. Tetapi Tuhan juga suka memenuhi dengan berkat selama kamu siap dengan wadahnya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, makanya tadi, kenapa pernikahan sama-sama diberkati di gereja, tapi hasilnya berbeda. Makanya Tuhan itu lebih suka meluruskan mental kita, cara pikir kita. Makanya berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau pikiranmu diubah, mudah bagi Tuhan memberkati. Saya dulu punya teman, dia punya restoran. Dia bilang gini, aku berdoa, aku percaya restoranku akan menjadi besar. Saya mau bikin cabang-cabang restoranku. Pegawainya, bagian dapur, pegawainya bilang gini, sama-sama Kristennya, pegawainya bilang gini, nggak mungkin bisa. Terus dia bilang gini, kamu nggak punya iman ya? Betul nggak? Kamu nggak punya iman. Terus dia bilang gini, kenapa kamu bilang nggak bisa? Kamu nggak punya iman. Terus dia bilang gini,
Kamu aja kalau masak, itu masak bumbunya itu cuma pakai perasaan. Bumbu sayuran satu panci, oh gramnya kira-kira segini, gulanya segini, semuanya makin perasaan. Terus dia bilang gini, makanya hari ini enak, besok kadang enggak enak. Karena main perasaan. Terus dia bilang gini, kalau kamu mau besar, kamu harus pakai takaran. Kalau satu panci, bumbunya seberapa? Sehingga kalau hari ini kamu melayani 50, kemudian besoknya 100, bahkan 1000, kamu sudah punya takarannya. Kamu tahu bahkan kalau pegawaimu yang mengerjakan, dia bisa sama persis dengan kamu. Tuhan itu mudah memberkati. Tetapi Tuhan gak bisa memberkati yang kacau. Karena itu seperti orang yang minta berkat tapi gak punya wadah. Atau kamu punya wadah tapi wadahmu itu gak siap. Makanya Tuhan itu selalu memulai segala sesuatu dengan mengatur lebih dulu. Makanya sekarang orang sebelum diberkati pernikahan, dia di konseling pranikah, betul? Kemudian ada pelajaran kelas pranikah dulu, karena diajar pikiran mereka itu diluruskan dengan hikmat dari Tuhan. Ini cara hidup kan firman itu. Firman itu juga bicara pengetahuan sehingga kita tahu cara hidup yang benar. Makanya Daud berkata, aku merenungkan firman Tauratmu, makanya aku menjadi lebih bijaksana dari pengajar-pengajarku, benar. Jadi di dalam hidup kita, kenapa orang Kristen, misalnya satu gedung ini, semuanya sama, puasa 40 hari 40 malam, 7 hari semuanya di gereja sama, tapi hasilnya berbeda. Bukan Tuhan gak mengasihi, Tuhan mau memberi berkat, tapi setiap orang punya wadah dan kesiapan yang beda. Dulu ada seorang hamba Tuhan cerita, ada jemaatnya itu miskin. Dia bilang, keluarga saya miskin, keuangan kita amburadul. Terus hamba Tuhan ini tergerak dikasih, zaman waktu saya remaja dikasih, saya masih ingat sampai sejumlah-jumlahnya saya masih ingat karena itu memberkati saya. Dikasih 27 juta. Dalam 6 bulan uangnya habis. Terus orang-orang nunjukin kepada dia, 6 bulan habis, dia ngomong ke pendetanya, uang saya habis. Sehingga dia jual barang. Dia ingin tahu jual barangnya apa. Terus orang-orang nunjukin kepada Facebook, kepada hamba Tuhan ini. Orang itu begitu nerima 27 juta, dia pakai beli HP. Dia pakai untuk vacation dengan keluarganya. Beli sepatu baru, beli barang-barang bermerek. Jadi uangnya habis. Setelah 6 bulan gak bisa makan, dijual. Kemudian datang lagi kepada pendeta ini, masih memberi kesempatan, dikasih 17 juta. Saya juga gak tahu, selalu angkanya 7. 17 sama. Yang terakhir orang itu ngomong lagi, terus dia bilang gini, sekali lagi kamu gak bisa atur keuangan, jangan datang lagi sama saya. Terakhir ini tak kasih 7 juta, terserah kamu buat apa. Kalau kamu gak bisa atur, jangan datang lagi kepada saya, minta tolong dan minta uang. Saya tidak akan kasih uang. Saudara, sebenarnya dia sudah dikasih berkat gak? Sudah gak? Tapi apa yang menjadi masalah? Hidupnya ini gak diubah. Dia hidupnya berantakan. Hidupnya gak teratur, dia gak bisa atur hidupnya. Makanya yang dulu di Indonesia, yang daerah mana itu, yang kapan hari waktu Pak Presiden Jokowi jadi presiden, kemudian sawah-sawah mereka dibeli dengan harga miliaran, tahu ya? Dan mereka kaya mendadak. Mereka semua setelah kaya mendadak, mereka beli Pajero. Mereka beli mobil. Bener gak? Tahu ya cerita itu ya? Setelah 2 tahun, mereka kehabisan uang. Kenapa? Karena sawahnya sudah nggak ada, mereka nggak punya penghasilan, tapi keburu punya barang-barang bermerek yang tidak berguna, yang tidak bisa menghasilkan. Apakah mereka tadi diberkati? Benar nggak?
Tapi kalau dia tidak diluruskan, dia tidak diatur, maka hidupnya berkat itu bocor. Makanya kepada anak Tuhan, Tuhan lebih suka berurusan dengan cara pikir kita, cara hidup kita diubah. Makanya kalau ada anak-anak kita minggat misalnya, Tuhan itu bisa mengembalikan anak. Seperti membalikkan telapak tangan, benar enggak? Tapi masalahnya sebelum hidup kamu berubah, maka anakmu waktu pulang, dia akan minggat lagi. Misalnya kamu suka ngutukin, keluarga penuh pertengkaran, broken home, wah dia datang pasti pergi lagi kalau tidak ada perubahan, betul. Makanya kenapa orang Kristen gak sama hidupnya? Padahal Tuhannya sama, janji Tuhan sama. Tetapi yang membuat berbeda, apakah hidupmu diatur? Sebelum saya menikah dengan suami saya sudah menikah, sekarang ini sudah 22 tahun. Kami gak pernah ada sebuah konflik yang sampai gimana. Kenapa kalau dia marah, misalnya saya salah, gak usah berdebat, langsung ngomong iya ya saya salah ya. Sebelum ditegur pun sudah ngakuin salah. Kenapa? Jauh sebelum pernikahan. Suami saya suka belajar bagaimana menjadi seorang suami yang baik. Membaca buku-buku pria sejati. Saya banyak membaca tentang bagaimana menjadi wanita bijak. Wanita yang mengerti perasaan suami, yang dibutuhkan suami. Saya mau diubah oleh firman setelah ketemu. Maka berkat Tuhan bisa terjadi. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Makanya di dalam kehidupan kita juga demikian. Ulangan 28 ayat 8. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dikatakan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungnya. Berarti sudah ada apa belum? Lumbungnya ada dulu. Makanya kenapa Paulus dia adalah, bisa dikatakan dia adalah orang terakhir di antara 12 murid yang lain. 12 murid gugur satu, yaitu Yudas, tetapi diganti oleh Matias. Dan yang terakhir itu adalah Paulus, tetapi Paulus melebihi yang lain. Kenapa? Sekali lagi bukan Tuhan lebih memilih dia atau mengurapi dia lebih. Enggak, tapi wadahnya sudah siap. Paulus itu sebelum dipanggil Tuhan, dia itu memang sudah punya mental pemenang. Bahkan dia membunuh orang Kristen bukan jahat, tapi karena dia berpikir dia melakukan untuk Allah. Dia berpikir yang dilakukan benar. Dia adalah orang yang berani mati makan sampai dikatakan, kalau urusan melakukan hukum Taurat aku lebih daripada yang lain. Bahasa roh aku lebih daripada yang lain. Karena orangnya kalau itu dia tahu itu kebenaran, dia lakukan habis. Dia punya mental pemenang. Sehingga waktu Tuhan panggil dia, gak usah berdebat lama. Beda dengan waktu Tuhan memanggil Musa. Tuhan aku gak bisa. Panggil berapa kali kan dia ngomong gak bisa Tuhan. Sampai Tuhan udahlah itu ada kakakmu. Nanti kamu dengan kakakmu. Dia jadi juru bicara, kamu jadi Tuhannya. Dia menjadi nabinya. Tetapi Paulus begitu ketemu Tuhan, dia menjadi orang yang radikal. Masalahnya bukan di Tuhan. Masalahnya itu di kita. Karena Tuhan itu suka untuk memberkati. Bahkan Alkitab berkata Tuhan ngasih hujan kepada orang benar dan kepada orang yang tidak percaya. Pada orang baik dan orang jahat, betul. Tapi masalahnya di kamu.
Hujan bisa menjadi kutuk atau berkat, itu terserah kita. Makanya kalau kita katakan bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya, segala sesuatu mendatangkan kebaikan, itu tergantung kita. Tuhan itu bisa mengubah segala sesuatu menjadi baik. Tapi kalau kamu sendiri tidak mau menjadi baik, maka segala sesuatu tetap akan menjadi kutuk bagimu. Makanya di dalam kehidupan kita sekali lagi, itu sebabnya Alkitab lebih banyak bicara cara hidup. Makanya Amsal, Mazmur, itu dikasih tahu yang Amsal itu hikmat-hikmat hidup di dunia. Mazmur berbicara hidup kita dengan Tuhan. Jadi segala sesuatu saudara harus tahu bagaimana mengaturnya. Itu sebabnya orang Kristen yang berhasil bukan hanya karena mereka seorang pendoa, enggak lengkap. Yang pertama dia harus tahu membangun relationship. Satu dengan Tuhan, dua dengan manusia. Contoh orang dunia. Orang dunia banyak yang berhasil. Punya pekerjaan. Karena apa? Karena punya koneksi. Bahkan mereka bilang, sekalipun kamu punya kemampuan, kalah dengan orang yang punya orang dalam. Betul nggak? Kenyataannya begitu, itu fakta. Memang kalau kamu di dalam Tuhan, Tuhan bisa mengubah. Sekalipun nggak punya orang dalam kita adalah Tuhan di surga. Amin. Tapi Tuhan juga bukan Allah yang menentang firman-Nya. Tuhan makanya berkata, bukan orang yang memanggil Tuhan yang masuk di dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Masuk kerajaan Allah ini bukan dulu bicara tentang masuk surga. Itu nanti. Tetapi memasuki kerajaan Allah, kamu itu sudah memasuki kehidupan kayak di surga. Hukum-hukum kerajaan sudah kamu nikmati. Di surga itu ada kemenangan, di surga nggak ada kegagalan dan sebagainya. Kamu sudah menikmati surga itu di bumi. Selama kamu melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Makanya Tuhan itu lebih suka mengubah hidupmu daripada cuma ngasih mujizat. Beda dengan dukun, makanya orang lebih suka ke dukun. Karena ke dukun nggak usah merubah sifatmu. Tapi bayar harganya di belakang, yaitu nyawamu atau nyawa keluargamu. Yesus enggak. Yesus lebih suka mengubah cara hidupmu, mengubah mentalmu. Makanya kalau kita tahu cara mengatur keuangan, Tuhan mudah memberkatimu. Kayak tadi, waktu teman saya tahu tentang takaran, tahu cara melayani orang. Kalau Tuhan percayakan 5.000, 10.000, bisa enggak menangani? Bisa. Seringkali bukan Tuhan tidak memberkati, tapi seringkali kamu yang tidak bisa, tidak siap waktu menerima berkat. Makanya dulu banyak orang berangkat ke Amerika, banyak yang stres. Karena mentalnya. Wah, di sini kerjanya ternyata begini ya. Ada dulu orang Indonesia sampai akhirnya meninggoy. Kalau di YouTube gak boleh ngomong ya, jadi meninggoy. Karena bunuh itu. Stres. Mentalnya gak siap. Tuhan sudah buka jalan. Tapi dia yang gak siap. Ada banyak orang dibuka karena dia berdoa. Doa itu membuka jalan. Doa memberi kamu hikmat. Tetapi kamu melakukan hikmat itu atau tidak, itu pilihan. Makanya dulu ada yang tanya, Pastor Deborah, kenapa Salomo itu dikasih Tuhan hikmat tapi jatuh? Betul? Saya bilang, hikmat dikasih Tuhan, tapi keputusan memakai hikmat atau tidak itu terserah Salomo. Tetap punya pilihan, kayak saudara nih.
Oh, saudara nggak ada di sini. Orang dunia, rokok. Jangan merokok karena mengakibatkan kanker lah, inilah, ini ya. Benar nggak? Itu hikmat, itu pemberitahuan. Tapi orang tetap merokok. Kamu sudah dikasih hikmat, penguasaan diri, hidup di dalam kebenaran. Itu hikmat, tapi kamu bisa melanggar atau tidak, itu pilihan. Makanya Tuhan itu mau hidup kita itu enggak keras kepala. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku akan berikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru, yaitu hati yang taat, bukan hati yang keras. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kemudian maka di dalam kehidupan kita tadi saya katakan, pertama kita tahu membangun relationship dengan Tuhan. Itu harus, itu yang utama, itu yang pertama. Tetapi Tuhan juga mengajar bagaimana engkau harus mengerti relationship dengan manusia. Jadi jangan kemudian karena jadi orang Kristen eksklusif, gak butuh manusia, saya hanya dengan Tuhan. Enggak. Makanya seringkali Tuhan menolong kita lewat orang lain. Supaya kamu tahu kamu butuh orang lain. Supaya kita merendah hati. Kedua, hidup kita butuh pengetahuan, knowledge. Kita harus punya wawasan, cara hidup. Makanya pelajari firman. Karena firman itu juga bicara banyak pengetahuan dan pengertian. Bahkan Alkitab berkata gini, jangan pengertian menjauh dari kamu. Artinya kamu harus punya banyak pengertian. Terus kemudian kita harus tahu bagaimana mengelola. Makanya dulu ada teman bilang gini, Pastor Jeb, saya melihat orang dunia itu gak kenal Yesus. Tapi masalah karir, mereka karirnya terus bisa naik. Tapi orang Kristen itu stuck. Padahal mereka gak kenal Yesus. Mereka tidak berdoa. Saya katakan karena kamu tidak melakukan hukum yang lain. Karena hukumnya, kamu itu juga harus punya skill, betul? Kamu harus menunjukkan kamu berbeda. Orang dunia karena dia tahu tidak ada yang bisa diandalkan, karena mereka tidak punya Tuhan yang bisa membela, maka mereka melakukan bagaimana mereka mengasah kepintarannya, skillnya, semuanya, kepemimpinannya, sehingga dia bisa dipercaya. Saya dulu punya restoran, pegawainya orang Kristen semua, pelayanan. Tapi justru mereka itu yang paling kacau kerjanya. Kerja WhatsAppan. Kamu kok kerja WhatsAppan? Iya, ada yang tanya nih tentang musik. Terus lagi, ini ada yang konseling. Loh, konseling kan nanti, ini kan waktunya kerja. Loh, kita kan melayani. Semua minggu, semuanya minta libur. Gak apa-apa minggu libur. Ada acara apa, semua minta libur. Semuanya karena saya Kristen. Semuanya harus gitu. Sehingga mereka gak profesional dalam kerja. Bisa gak Tuhan berkati? Tuhan bisa tetap memberkati karena Tuhan baik. Tapi kamu yang tidak siap diberkati. Kayak tadi dikasih 27 juta. Zaman saya remaja itu gede. HP waktu itu masih 1 juta. Gede. Tapi habis di tangan dia. Makanya Tuhan tidak memulai dengan memberkati. Tapi diatur. Makanya di dalam Yesaya 40 ayat 4 berkata. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap lembah harus ditutup. Dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekut-lekut menjadi dataran. Lukas 3 ayat 4 berkata. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara berseru-seru di padang gunung. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Luruskan jalan baginya. Sebelum Tuhan datang, semua harus dilurusin. Sama dengan hidup kita. Tuhan itu mudah mempromosi. Tuhan itu mudah memperluas usahamu. Tapi apakah kamu sudah siap? Kalau sekarang kita berdoa, Tuhan aku ingin jadi direktur. Bisa gak Tuhan dalam semalam ngasih kita jadi direktur? Bisa, tapi kita yang gak bisa. Makanya kenapa
Tuhan itu lebih suka berurusan dengan mental kita, cara pikir kita, hati kita, cara hidup. Betul nggak? Waktu Tuhan mau mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, kalau urapan bisa mengubah segalanya, maka si Yusuf diurapi saja cukup. Betul. Tapi kenyataannya kan enggak. Kenyataannya dia harus melewati lembah untuk meluruskan mentalnya, hatinya, cara pikirnya. Dia harus dibuang, dia harus difitnah, dia harus digoda. Karena dia dipersiapkan mentalnya, baru diangkat. Kalau Daud hanya modal urapan menang sampai garis akhir, nggak usah dia menghadapi Goliat, nggak usah dia menghadapi singa dan beruang. Diurapi saja langsung sakti. Tetapi kenapa harus diluruskan? Lembah-lembah harus dihancurkan. Yesus mau datang, maka diluruskan dulu. Simson itu si pemberontak. Diurapi Tuhan, tetap pemberontak. Akhirnya dia hancur. Makanya orang Kristen, hidupmu berdoa itu membuka jalan. Tapi untuk memasuki pintu yang sudah dibuka, perlu cara pikir yang benar. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bahkan di dalam peperangan, waktu Tuhan memberi kemenangan kepada orang Israel, itu enggak terus, Tuhan itu enggak kayak jin. Bim salah bim, kasih. Karena bagi Tuhan, Tuhan itu mau melahirkan anak. Anak itu dibentuk supaya mirip bapaknya. Untuk menang di dalam perang pun, kalau saudara baca Gideon, betul? Tiba-tiba Tuhan kasih kemenangan. Tuhan berperang ganti kita dan kita diam saja. Itu nanti di level tertentu. Karena pada kenyataannya Gideon pertama sebelum dilatih, sebelum menerima kemenangan, pertama Tuhan berurusan dengan imannya, betul nggak? Tuhan aku nggak bisa, kasih tanda sampai 3 kali. Tuhan berurusan dulu dengan imannya, dilurusin. Setelah itu yang kedua, Tuhan itu berurusan dengan dia. Dia harus menyiapkan tentaranya. Tentaranya yang siap perang. Bukan yang baru menikah. Bukan yang baru membuat rumah. Terus kemudian dilihat. Walaupun sedikit. Tapi yang memang benar-benar siap. Yang tangannya mengambil air. Dan sebagainya, dan sebagainya. Dan siap dengan pedangnya. Dia yang harus berperang. Terus dipersiapkan. Diajarin, nanti membawa buyung, nanti membawa sangkakala, nanti mainnya begini caranya, dikasih cara, baru dikasih kemenangan. Makanya banyak orang Kristen itu kacau. Aku berdoa nanti diberkati Tuhan, loh iya pasti, berkat itu pasti. Tapi apakah kamu bisa menampungnya? Makanya kenapa orang Kristen hidup di dalam pertobatan? Kenapa kamu harus berubah cara pikirmu? Maka kamu akan menikmati berkat itu. Kamu itu seperti wadahnya, sekali lagi. Berkat dari Tuhan, tapi kamu menerima atau tidak, itu keputusanmu, bukan keputusan Tuhan. Lalu, dulu ada anak Tuhan. Dia menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Saya itu, waduh mantep dia kesaksiannya. Dia dulu orang miskin. Dia waktu itu jualan makanan. Pokoknya jualan gak tahu jualan apa. Pertama kali mendapatkan keuntungan besar. Mamanya langsung masak ayam. Enak, karena mereka selama ini gak pernah makan enak. Terus dia bilang, saya kaget, papa saya datang, makanannya dilempar. Terus dia bilang gini, kalau sampai makan, tak buang. Mau tak buang atau apa gitu loh. Akhirnya mbak mamae sambil nangis dikasih ke tetangga daripada dibuang.
Anaknya nangis, kenapa nggak boleh? Papanya bilang gini, jangan dulu makan yang enak sebelum kita berhasil. Kita baru menerima keuntungan satu kali. Nanti kalau sudah punya passive income atau perusahaan usaha kita untuk berhasil, stabil, kamu mau makan enak gak apa-apa. Terus anaknya akhirnya mereka bisa punya toko, punya apotik. Anaknya jualan. Waktu jualan sambil membuang PR, dimarahi sama papanya. Kamu kalau jualan ngapalin itu dagangan, apa yang laris, apa yang ini, kamu pelajari. Kalau belajar di rumah, karena dia dibayar sama papanya, dia terlatih. Terus dia akhirnya sifat dagang saya itu besar, bertumbuh. Saya main kelereng, orang main kelereng menang selesai. Aku menang supaya untuk bisa tak jual. Jadi pokoknya pikirannya gimana caranya menang. Pelain kelerengnya dicuci, dijual ke teman-temannya. Semuanya begitu. Sampai sekarang dia menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Kenapa? Kan kita juga Kristen sama dengan dia. Tuhannya sama. Tapi persiapannya berbeda. Dia mempersiapkan, bapaknya mempersiapkan. Makanya sampai dia bilang, saya sangat menyayangi papa saya. Karena ibunya udah meninggal. Dia bilang, karena papaku telah melatih mentalku. Sehingga kemanapun aku dilempar, aku bisa menjadi orang berhasil. Masalahnya bukan tentang bagaimana Tuhan memberkati. Tapi masalahnya apakah kamu sudah mempersiapkan wadahnya. Karena sekali lagi, sebelum Tuhan memberkati, Tuhan meluruskan, Tuhan mengatur semuanya. Karena Tuhan itu teratur, kerjanya teratur. Dia rapi, tersusun. Makanya kenapa di dalam hidup kita harus berubah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita baca di Ulangan 20. Supaya kita tahu sebelum mereka perang, Tuhan itu mengajar mereka. Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia. Jadi tidak patut kamu kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Loh, Tuhan itu kan gampang toh sebenarnya. Tuhan kasih kemenangan ya sudah toh, kasih kemenangan aja, betul. Itu kalau iblis, itu kalau setan. Tuhan beda. Tuhan itu selalu membuat mental kita jadi mental anak raja. Saudara, anak-anaknya Pangeran Charles dan anak orang biasa berbeda. Mereka semua diajar militer, mereka semua diajar tentang politik, mereka diajar segala sesuatu, etika, kesopanan, semua diajarkan. Makanya mereka beda. Waktu mereka diangkat jadi pemimpin, sudah siap. Nah, ini diajarin, nggak cuma udah kalian semuanya berdoa, enggak, belum, berdoa itu harus, itu yang terutama. Tapi jangan lupakan yang lain. Makanya Tuhan berkata begini, kalau kamu merangi sebuah kota, itu lama malu merangi, kamu jangan tebangi pohon semuanya. Tapi yang tidak menghasilkan buah baru bertopang, kamu tebang, itu kan bukan manusia, itu bukan musuhmu. Buahnya kamu bisa makan, jangan kamu tebang semuanya. Itu pelajaran. Hikmat beriringan. Kalau kamu mengikuti hikmat Tuhan, pasti menang. Karena Tuhan dulu ajarkan tentang perang. Dalam sebuah mimpi, umat Tuhan, semua jemaat Tuhan, kita pakai selengkap senjata Allah. Perangnya kita, satu orang itu melawan 1000. Makanya perang kita enggak 1 lawan 1. Makanya Daud ngelawannya bukan sama-sama kecilnya kayak Daud, tapi Goliat. Singa dan beruang, gede. Kita yang perang, bukan Tuhan. Makanya disuruh pakai selengkap senjata Allah. Kalau Tuhan yang perang, nggak perlu selengkap senjata Allah.
Kamu yang perang. Tuhan di mana? Di belakang. Tuhan tepuk tangan. Itulah anakku. Sama seperti aku. Aku menang, mereka menang. Tapi waktu peperangan menjadi sangat besar, malaikat turun. Membuat formasi kita ditutup. Sayapnya menutup kita. Kita terlindung. Sehingga gak ada musuh bisa menyentuh kita. Tapi tembus pandang, kita bisa melihat Tuhan berperang ganti kita. Ada saatnya Tuhan perang, tetapi kamu juga perang untuk peperangan di dalam kehidupanmu. Apa? Melawan egomu, melawan kebodohanmu, melawan amburadulnya hidupmu. Makanya kalau hidupnya amburadul, manajemennya di dalam perusahaannya amburadul, gak bisa diberkati. Tuhan itu gampang membuat perusahaanmu menjadi besar. Kalau kamu siap. Kemudian ayat terakhir, Ulangan 7 ayat 22. 1, 2, 3. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Tuhan tuh ngajar kepada orang Israel. Kalau di situ binatangnya banyak, jangan kamu habisin musuhmu dengan cepat. Nanti binatang itu lebih banyak, karena binatang juga musuh. Tapi kalau kamu menghalau musuhmu atau membunuh musuhmu, mengalahkan musuhmu sedikit-sedikit, kan mereka juga melawan binatang, sehingga kamu itu punya kekuatan. Mereka juga melawan binatang-binatang buas, kamu juga. Artinya Tuhan itu ngasih kemenangan, ya. Tetapi Tuhan mengajar ada bagian-bagian yang kamu lakukan. Makanya Alkitab berbicara, ada ayat firman Tuhan berkata, hikmat dan pengertian yang ada padamu itu seperti seseorang yang mengawasi kamu, memastikan kamu selamat. Makanya sekali lagi, Tuhan itu gak kayak cara kerjanya setan. Langsung memberkati, langsung kasih kemenangan. Tapi bayar harganya di belakang. Tuhan lebih suka mengubah mental kita. Karena keselamatan kita jauh lebih penting daripada kita hanya menerima berkat. Karena Tuhan mau kita tetap selamat sampai garis akhir. Makanya Tuhan mengubah cara hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Jadi sekali lagi di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak memulai dengan memberkati, mencurahkan berkat, tapi memulai dengan mengatur hidup kita. Makanya atur emosimu, atur karaktermu, atur pernikahanmu akan menjadi baik. Kalau masing-masing dewasa, mengatur emosinya, mengatur egonya, mengatur mulutnya. Anak-anakmu juga menjadi baik, perusahaanmu menjadi baik, karirmu akan baik. Kalau kamu tahu mengatur hidupmu, kamu keuanganmu menjadi baik. Kalau kamu tahu bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mencari uang, kerja dengan keras. Lalu kamu tahu caranya menyimpan uangmu. Dan kamu tahu bagaimana membuat uangmu itu bertambah dengan investasi dan semuanya. Semuanya harus kita kerjakan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang semuanya bangkit berdiri. God reigns. God reigns. Forever your kingdom reigns. How God reigns. God reigns, forever your kingdom reigns. Our God reigns, our God reigns.
Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Beri sorak-sorak yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau sangat rindu mengangkat hidup kami. Engkau sangat rindu memberkati kami. Engkau sangat rindu memberi bahwa kami naik dan tidak pernah turun. Menjadi kepala bukan ekor. Karena Engkau ingin mengangkat kami menjadi kesaksian pada banyak orang. Engkau ingin menjadikan kami contoh-contoh hidup bagi dunia. Sehingga kami dapat menjadi terang dimanapun kami berada. Tolong kami sehingga kami bisa diubahkan terus-menerus menjadi manusia yang terus diperbarui. Kami bisa mengatur hidup kami, mengatur pikiran kami, emosi kami, mengatur mulut kami, mengatur pikiran kami. Sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi pengelola-pengelola yang baik. Sehingga hidup kami dapat dipercaya oleh Tuhan. Sehingga apapun yang Kau sudah rancangkan dalam hidup kami. Boleh terjadi, boleh dikenapi, boleh kami terima. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya.